Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai demokrasi. Perkenalkan, anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Nurfaiyah, NIM 2020-12006. Yang kedua, Putri Dwi Lestari, NIM 2020-12029. Dan yang ketiga, Siva Azahra, NIM 2020-12096. Demokrasi Indonesia. Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah penguasaan rakyat. Dalam sejarah ketatanan Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami fluktuasi atau pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang plural. Macam-macam demokrasi. Demokrasi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Yang kedua, demokrasi berdasarkan hubungan antara kelengkapan negara. Dan yang ketiga adalah demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Asas pokok demokrasi. Asas pokok demokrasi ada 2. Yang pertama adalah asas kerakyatan. Asas kerakyatan merupakan suatu kesadaran untuk cinta terhadap rakyat, serta menyadari nasib dan cita-cita rakyat. Inti dari asas ini adalah bahwa demokrasi memiliki dasar rasa cinta serta padu dengan rakyat untuk memenuhi cita-citanya yang satu. Yang kedua adalah asas musyawarah. Asas musyawarah merupakan suatu bentuk perhatian terhadap aspirasi serta kehendak seluruh rakyat yang banyak. Kemudian melalui forum musyawaratan untuk menyatukan semua pendapat dan demi untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kasih sayang dan pengorbanan demi kebahagiaan bersama. Di dalam asas ini memiliki dasar bahwa musyawarah menjadi media untuk mempersatukan pendapat di antara semua pihak. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Untuk dapat melaksanakan demokrasi dengan baik, terlebih dahulu rakyat, terutama pada pelaksana kekuasaan, harus mengetahui dan memahami dengan baik prinsip-prinsip demokrasi, yaitu sebagai berikut. 1. Pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Oleh sebab itu, setiap warga negara memiliki hak untuk turut serta memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakilinya dalam memegang kekuasaan tertinggi, dan juga memiliki hak untuk bisa dipilih bagi jabatan tersebut atau jabatan di bidang kekuasaan lainnya. Yang kedua, orang-orang yang mewakili rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dengan status suatu keanggotaan suatu lembaga kekuasaan tertinggi yang lazim disebut parlemen atau lembaga legislatif, haruslah dipilih melalui suatu pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dan yang ketiga, tidak boleh ada pengistimewaan kepada seorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Nah, di antaranya tidak boleh ada pemilihan istimewa pada jabatan apapun karena ada ketetapan Undang-Undang Dasar atau UU walau dengan alasan apapun. Yang selanjutnya adalah ciri utama yang harus diperhatikan untuk menilai apakah suatu masyarakat bersifat demokratis. Ada 6 ciri. Yang pertama, adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan sukarela. Ciri yang kedua, adanya jaminan bagi terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Ciri yang ketiga,
adanya pergantian penguasa yang berlangsung secara teratur. Ciri yang keempat, adanya pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman. Ciri yang kelima, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Dan ciri yang keenam adalah adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan. Kelebihan dan kekurangan demokrasi. Kelebihan demokrasi diantaranya yaitu melindungi kepentingan rakyat, berdasarkan prinsip kesetaraan, stabilitas dan tanggung jawab dalam pemerintahan, pendidikan politik kepada rakyat, sedikit peluang revolusi, pemerintahan stabil, dan membantu membentuk rakyat menjadi warga negara yang baik. Sedangkan kekurangan dari demokrasi yaitu demokrasi merupakan pemerintahan orang kaya. Yang kedua, pemerintahan oleh orang yang tidak kompeten. Yang ketiga, pengaruh buruk dari partai politik. Dan yang keempat adalah penyalahgunaan dana rakyat. Unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Tegaknya demokrasi sebagai tatanan kehidupan kenegaraan sangat tergantung pada unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri. Beberapa unsur penting tersebut antara lain, yang pertama adalah negara hukum. Negara hukum merupakan negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta adanya penjaminan HAM. Yang kedua, masyarakat madani. Masyarakat madani yakni sebuah masyarakat dengan ciri-ciri terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara, serta berpartisipasi aktif dalam menegakkan demokrasi. Dan yang ketiga adalah aliansi kelompok strategis. Komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan, termasuk di dalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah nilai demokrasi. Nilai demokrasi merupakan nilai yang membentuk sikap tidak diskriminatif. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan demokrasi ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai demokrasi itu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai demokrasi seperti penghormatan terhadap sesama, toleransi, penghargaan atas pendapat orang lain, dan kesamaan sebagai warga dan menolak adanya diskriminasi. Dan poin yang terakhir adalah indikator demokrasi. Terdapat 5 indikator. Yang pertama adalah akuntabilitas, yakni setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat bertanggung jawab kebijakan yang hendak atau yang telah ditempuhnya. Dan yang kedua adalah rotasi kekuasaan. Untuk disebut demokratis, dalam suatu negara harus terdapat peluang terjadinya rotasi kekuasaan yang dilakukan secara damai dan teratur. Jadi tidak hanya satu atau sekelompok orang yang sama yang selalu memegang jabatan, sementara peluang lainnya tertutup. Indikator yang ketiga adalah rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, orang yang akan menduduki suatu jabatan politik dipilih melalui suatu kompetisi terbuka melalui peluang yang sama. Indikator yang keempat adalah pemilihan umum. Nah, suatu negara dikatakan demokratis apabila rekrutmen politik dalam rangka rotasi kekuasaan dilakukan lewat suatu pemilihan umum yang dilakukan secara teratur. Dalam pemilihan suatu negara yang sudah dewasa mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih, dan bebas mengemukakan haknya sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dan indikator yang kelima adalah menikmati hak-hak dasar. Di dalam negara yang demokratis, setiap warga negara harus bebas menikmati hak-hak dasar mereka sebagaimana tercantum dalam HAM.
berdasarkan materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah pengawasan rakyat. Inti dari sebuah demokrasi ini adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, yang dimana dibagi lagi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang mengikutsertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Sedangkan demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen. Yang kedua, demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Merupakan sistem demokrasi yang dimana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat di parlemen namun tetap dikontrol oleh referendum. Yang kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem parlemen, yang merupakan sistem demokrasi yang di dalamnya terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dengan badan legislatif. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Dan yang keempat, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Macam demokrasi yang ketiga yaitu berdasarkan prinsip ideologi. Yang dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi liberal berdasarkan atas hak individu suatu negara yang menekankan suatu kebebasan setiap individu dan sering mengabaikan kepentingan umum. Yang ke-B, demokrasi rakyat berdasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara yang didasarkan atas paham sosialisme dan komunisme yang mementingkan kepentingan negara dan kepentingan umum. Dan yang terakhir adalah demokrasi Pancasila yang bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia dengan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.